إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah azzakumullah, iblis tidak akan pernah diam. Setiap kali kebenaran ditegakkan, sunnah dihidupkan, bid'ah dimatikan, syirik dihapuskan, iblis tidak akan pernah diam. Dia akan membisikkan, mewahyukan kepada du'atud dhalal, kepada dai-dai yang sesat. Ketika du'atus salaf menyampaikan bahwa hal yang sederhana, misalnya salaman setelah sholat bid'ah, dan memang itu tidak pernah contohkan oleh Rasul dan para sahabat. Apa kata iblis membisikkan kepada du'atud dhalal? Bolehkah setelah sholat main handphone? Tentu jawabnya boleh. Bolehkah setelah sholat ngobrol? Jawabnya boleh. Bolehkah setelah sholat pijitan? Jawabnya boleh. Setelah sholat makan, setelah sholat minum? Jawabnya boleh. Begitu setelah sholat salaman, bagus sekali, malah tidak boleh. Aneh. Lihat, kita dengar ini dari mulut mereka, para du'atud dhalal. Siapa yang mengajari mereka mengucapkan kalimat seperti itu? Siapa lagi kalau bukan iblis? Semua keburukan boleh dinisbatkan, bahkan harus dinisbatkan kepada syaitan, kepada iblis. Ini untuk menolak hujjah du'atus salaf. Karena du'atus salaf hujjahnya kepada Nabi dan para sahabat. Tidak pernah dicontohkan sekalipun Rasul dan para sahabat habis sholat bersalam-salaman. Jika itu baik, berarti Rasul dan para sahabat kurang baik. Tentu begitu. Karena tidak mungkin ada kebaikan luput dari para sahabat. Law kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau itu benar baik, tentu para sahabat yang mengawali bersalam-salaman setelah sholat. Mereka lupa bahwa salaman ini termasuk ta'abbudi, tidak boleh dilakukan kecuali ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat mencontohkan bahwa bersalaman itu hanya dalam 3 keadaan. 1 ketika bertemu, 2 ketika mau berpisah, dan 1 lagi ketika berbaiat. Di luar itu tidak ada sunnahnya. Tidak ada sunnahnya. Akad jual beli, deal, kemudian salaman. Akad nikah, salaman. Setelah sholat, salaman, dan seterusnya. Tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Kita lihat, ketika du'atus salaf mengatakan bahwa merayakan maulid Nabi bid'ah, haram, apa mereka bilang? Ada apa di maulid Nabi? Tentu kita semua tahu. Di dalam maulid Nabi tidak ada minum khamar, tidak ada main kartu, main judi, tidak ada dangdutan. Di dalam maulid Nabi ada zikir, ada tasbih, ada tahmid, ada mau'izah, ada nasihat. Semuanya baik. Nah, mereka dibisiki oleh iblis lagi, ya, dengan kalimat kol halal, kangkung halal, sambal kacang halal, cabai halal. Ketika dikumpulkan menjadi haram. Aneh. Lihat, mereka diajari oleh iblis untuk menjawab hujahnya du'atus salaf.
yang tegas mengatakan bahwa manusia-manusia terbaik kaum muslimin, yaitu para sahabat, tidak pernah merayakan maulid Nabi. Ini hujah yang luar biasa. Mau siapapun setelah sahabat merayakan, nggak boleh dianggap. Kembali kepada kaidah tadi, lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau maulid Nabi itu benar baik, tentu para sahabat yang pertama kali merayakan maulid. Tidak mungkin ada sebuah kebaikan, pahala, keutamaan luput dari para sahabat. Tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Ini hujah yang luar biasa. Nah, hujah ini dimentahkan oleh iblis. Iblis bisikkan, bukankah di dalam maulid itu ada tasbih, ada tahmid, ada nasihat, ada baca Al-Quran, dikumpulkan menjadi satu, menjadi maulid? Jadi haram, aneh. Lihat, dari siapa mereka mendapatkan kalimat ini? Dari siapa lagi kalau bukan dari iblis? Iblis tidak pernah diam ketika ada kebenaran ditegakkan. Ketika du'atus salaf menyampaikan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, iblis tidak akan pernah diam. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, ketika iblis selalu membisikkan syubhat, syahwat kepada manusia, terutama kaum muslimin, maka nikmat Allah mengilhamkan. Bukan mewahyukan, wahyu sudah putus, kecuali wahyu syaitan. Ketika Nabi sudah wafat, maka sudah tidak ada wahyu lagi, wahyu sudah putus. Tapi Allah mengilhamkan kepada kaum muslimin, kepada du'atus salaf, kepada para imam ahlus sunnah. Al-amru ba'da nahyi lil ibahah. Perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah itu menjadi tidak wajib. Pernahkah Allah mengatakan seperti ini dalam Al-Quran? Tidak ada. Yang persis redaksi seperti itu tidak ada. Adakah di hadis Nabi? Juga tidak ada. Dari mana para ulama menemukan kaidah yang sangat bagus ini? Tentu ilham dari Allah, kehendak Allah, yang walaupun tidak persis seperti di dalam Al-Quran dan Sunnah, itulah isi Al-Quran dan Sunnah. Al-aslu fil ibadati li tahrim. Hukum asal ibadah adalah haram. Apakah ada ayat persis seperti ini? Tidak ada. Hadis Nabi persis seperti ini? Tidak ada. Dari mana para ulama ahlus sudah mendapatkan ini? Tentu dari Allah, ilham. Dan betul sekali, hukum asal ibadah adalah haram. Jika hukum asal ibadah adalah tidak haram, boleh, tentu kita boleh sholat dalam rangka memperingati kelahiran kita, pernikahan kita. Kalau hukum asal ibadah tidak haram, beranikah antum di hari kelahiran antum sholat 2 rakaat, di hari pernikahan antum sholat 2 rakaat, dan seterusnya. Ketika mendapatkan proyek besar, antum bersyukur dengan sholat 2 rakaat. Tentu kita tidak berani. Kenapa? Hukum asal ibadah adalah haram, kecuali yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Apa ini? Ilham dari Allah. Allah menuntun mereka. Tapi tadi iblis tidak pernah diam. Dan walillahilham, ulama ahlu sunnah selalu punya jawaban. Ketika iblis membela mereka dengan kalimat yang macam-macam, yang orang awam terpesona, yang orang awam tertipu dengan kalimat tadi, satu pertanyaan menghancurkan hujah mereka. Maulid misalnya, satu pertanyaan: apakah Rasulullah dan para sahabat tahu kalau maulid Nabi itu baik? Taruhlah maulid Nabi itu baik, berpahala, bagus. Apakah Rasul tahu kalau maulid Nabi itu baik? Apa jawaban mereka? Hancur dua-duanya. Mau menjawab tahu, hancur. Mau menjawab tidak tahu, lebih hancur lagi. Inilah bid'ah, inilah syubhat, inilah kesesatan. Selalu ada dalil, selalu ada pertanyaan yang bisa menghancurkan. Beda dengan sunnah. Beda dengan sunnah. Karena sunnah dari Allah Rabbul Alamin, maka tidak akan pernah bisa dilawan. Walaupun ucapan anak kecil, walaupun ucapan seorang Hamzani,
seorang remaja ini membuat seorang tokoh Asy'ariyah Al-Juwaini terkagum-kagum, merenung, dan akhirnya taubat. Maka pelajari sunnah, gigitlah sunnah dengan gigi geraham, abdu 'alaiha bin nawajid, kata Nabi. Insya Allah kita tidak akan terserang oleh berbagai macam syubhat. Sebaliknya, la yadurruhum man khadalahum, janji Nabi bahwa akan ada sekelompok di dalam kaum muslimin yang akan selalu berada dalam kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, siapapun tidak akan bisa memudaratkan mereka. Apakah ahlu bid'ah ada yang bisa memudaratkan hujah Imam Syafi'i? Tidak ada. Menghancurkan hujah Imam Malik? Tidak ada. Menghancurkan hujah Imam Bukhari, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini? Tidak ada. Sebaliknya, hujah mereka dihancurkan oleh ulama-ulama ahlus sunnah. Kenapa? Janji Nabi alaihi salatu wassalam, la yadurruhum man khadalahum. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.